Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari kelas 10 TJKT 1. Nah, di video ini saya akan membahas materi tentang networking pada VirtualBox. Nah, pengertian networking sendiri yaitu networking itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti jaringan. Nah, dalam penggunaan sehari-hari networking diartikan sebagai aktivitas bertukar informasi dan ide dengan orang-orang yang memiliki preferensi yang sama atau minat khusus. Nah, di bab networking pada VirtualBox sendiri yaitu ada reset match address, yang kedua ada network mode NAT, yang ketiga ada NAT versus NAT network, yang keempat ada praktek NAT network. Nah, sampai yang ke-8 yaitu internal network part 1 dan part 2. Nah, di poin ke-1 yaitu ada reset match address. Nah, di gambar ini itu berarti kalau misal ada MAC address yang sama seperti ini, pada saat natoring nanti akan ada masalah karena nanti mungkin kita akan menghubungkan virtual mesin kita pada internal atau mungkin ke laptop kita atau ke virtual mesin lainnya. Sini itu aku punya 4, cuma aku makanya yang 2 aja, yaitu yang Ratna Server sama clone Ratna Server. Nah, di sini cara meresetnya yaitu pertama kita klik kanan, kita pilih pengaturan. Di sini kita klik jaringan, kita klik tingkat lanjut. Nah, di sini ada nomor MAC address-nya. Nah, ini ada 4D4. Nah, coba kita ke clone Ratna Server. Kita klik kanan juga, kita klik pengaturan, kita ke jaringan, tingkat lanjut. Nah, di sini sudah beda. Nah, kalau misalnya di sini masih semisal di sini sama aja, itu kalian bisa aja klik ini. Ini tuh kayak nih, ini tuh tinggal klik hasilkan alamat MAC baru secara acak. Nah, semisal nomor MAC address kalian masih sama, kalian tinggal klik ini aja. Karena posisinya punya saya sudah beda, jadi tidak usah dirubah-rubah lagi. Poin kedua yaitu ada network mode NAT. Nah, di gambar simulasi NAT pada VMware itu NAT itu singkatan dari Network Address Translate, yang dimana digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat atau IP privat ke IP publik. Kalian bisa lihat di sini NAT-nya dengan mode NAT. Ini IP privat dari virtual mesin atau server yang kita miliki akan ditranslate ke IP publik dari internet yang terhubung dari laptop. Ada network mode NAT. Nah, di sini tuh kita pilih salah satu aja ya, yaitu aku pilih yang Ratna Server. Dan di sini kita klik pengaturan. Di sini kita klik jaringan, nah, di sini kita pilih yang NAT. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita klik mulai. Nah, di sini untuk melihat IP address-nya yaitu kita ketik ping google.com. Nah, enter. Nah, kalau semisal di sini server nggak dapat akses internet dari NAT, harusnya dia time out. Tapi kalau misalnya dapat, dia akan menampilkan output atau reply from. Nah, di sini udah dapat. Nah, ini di sini cara menghentikannya yaitu kalian bisa klik CTRL plus C. Nah, kalau di sini kita akan mengecek IP address-nya yaitu dengan cara klik IP address. Kita enter. Nah, di sini terdapat 2 interface. Ada interface LO dan interface endpost 3. Kalau sudah ini, saya akan mengecek IP address-nya yaitu kita ke command prompt. Pertama kita ke ini. Nah, di sini kita ketik ping IP address-nya yaitu 10.0.2.15.
Nah, di sini timeout itu karena IP address-nya itu nggak sama. Di sini kita ke panel control, terus kita klik jaringan dan internet, kita ke Network and Sharing Center. Di sini kita ke change adapter setting. Terus di sini kita ke virtual host only. Nah, kalau misalnya di sini sama aja IP address-nya sama, itu kita akan menampilkan output reply from, bukan timeout. Tapi karena ini berbeda, jadi dia menampilkan timeout. Yang ketiga ada NAT versus NAT network. Apa sih bedanya jika kita menggunakan NAT? Kedua virtual machine kita akan langsung terhubung dengan hidden interface pada laptop atau OS, dan jika menggunakan NAT nanti kedua virtual machine kita akan mendapatkan IP address yang sama karena setiap virtual machine yang terhubung dengan hidden interface yang sama pada OS, sehingga akan membuat mereka tidak saling mengkomunikasi atau tidak saling berkomunikasi. Jika menggunakan NAT network, maka virtual machine kita tidak akan langsung terhubung ke hidden interface pada OS, tetapi akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Jadi, kedua virtual machine kita akan mendapatkan IP address yang berbeda dan membuat keduanya saling berkomunikasi. Di sini kita pakai dua, yaitu Ratna server sama clone Ratna server. Nah, pertama kita cek dulu yang Ratna server, apakah dia sudah menggunakan NAT atau belum. Nah, di sini sudah. Kita klik OK. Nah, yang di clone ini apakah dia sudah menggunakan Ratna, sudah menggunakan NAT juga. Kita klik jaringan. Nah, ternyata juga sudah menggunakan NAT. Jadi kita klik OK. Nah, di sini kita cek juga IP address-nya. Pertama, Ratna server, kita klik mulai. Nah, di sini kita klik IP address-nya, IP address. Nah, di sini IP address interface endpost 3-nya yaitu 10.0.2.15. Nah, sekarang kita cek untuk clone Ratna server apakah IP address-nya sama atau tidak. Di clone Ratna server ini kita cek juga IP address-nya, yaitu kita klik IP address, kita klik enter. Nah, di sini interface-nya juga, interface endpost 3-nya juga sama, yaitu 10.0.2.15. Nah, karena dia identik sama, jadi mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Dan keempat ada praktek NAT network. Kita menggunakan dua. Nah, pertamanya Ratna server ini kita klik berkas, kita referensi, terus kita klik jaringan. Nah, di sini itu ada NAT network, itu kita klik aja, oke. Habis udah, sini kan aku udah login. Nah, di sini itu saya sudah mengetik perintah remove IP address, yaitu ada sudo dhclient -r endpost 3. Tapi di laptop saya IP address endpost 3-nya ini tuh masih ada dan masih muncul. Nah, pas saya coba di clone Ratna server juga sama aja, masih ada, masih muncul IP address-nya. Mungkin ada kesalahan trouble ya. Jadi kalau misalnya berhasil itu interface endpost 3 yang Ratna server sama yang clone Ratna server itu pasti berbeda dan mereka akan saling berkomunikasi. Cuman karena laptop saya ini error dan nggak bisa, jadi dia nggak bisa saling berkomunikasi. 5. Ada bridge network. Di simulasi bridge network itu, di gambar ini itu network itu masih numpang ke hidden interface-nya, jadi dia itu mendapatkan IP-nya itu masih random, sedangkan bridge network akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung pada OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga di OS. 5 yaitu ada bridge network, yaitu kita klik kanan, kita pengaturan, terus kita klik jaringan. Nah, di sini kita
ganti menggunakan adapter the bridge. Nah, di sini kita klik OK. Kita klik mulai. Nah, di sini kita akan mengetik perintahnya, yaitu menggunakan IP address. Kita enter. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.1. Nah, di sini kita cek ke panel kontrol. Kita klik ini. Nah, di sini kalau misalnya kita connect, kita harus ngecek di wifi yang kita pakai, yaitu laptop yang kita pakai. Laptop saya mengconnect di wifi ini. Nah, di sini kita lihat detailnya. Nah, di sini ada 192.168.1. Poin ke-6 ada host only network. Di simulasi host only ini, jika host only network dia akan terhubung dengan host only interface atau laptop kita, yang dimana membuat host dan host bisa saling berkomunikasi karena keduanya mendapatkan IP address yang berbeda. Ada host only network, yaitu kita klik berkas, terus kita ke manajer jaringan host only. Nah, di sini karena aku sudah bikin itu, kita yang kedua itu kita sudah, terus kita ke pengaturan. Nah, di sini jaringan host only kita ganti yang tadinya pakai bridge, sekarang jadi adapter host only. Kita klik OK, terus kita klik mulai. Nah, di sini kita akan memasukkan perintahnya yaitu IP address. Kita enter. Nah, di sini kita meremove endpoint 3-nya dulu, yaitu dengan sudo client -r endpoint 3. Kita enter passwordnya, kita enter IP. Nah, kalau sini udah, cuman karena di sini habis itu kita nge-request IP address-nya, yaitu dengan sudo client endpoint 3. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.208. Nah, kita cek dulu di panel kontrol, yaitu kita ke ini, terus kita ke change adapter setting, kita pilih host ini virtual host only. Di sini yaitu 192.168.208. Nah, kita cek di sini, kita cek dulu IP address-nya yaitu ping 192.168.208.1. Kita enter. Nah, ini berarti berhasil ya teman-teman, karena di sini udah muncul be from. Cara memberhentikannya itu tinggal kita klik ctrl plus C. Nah, di sini jadinya udah selesai. Di poin ke-7 ada disable Windows Freeware. Nah, di poin ke-6 sama ke-7 videonya itu digabung. Sebelumnya di poin ke-6 yaitu ada host only. Nah, itu kan harusnya kan digabungin. Cuman karena aku ini udah berhasil IP address-nya, jadi nggak usah pakai Windows Freeware juga nggak apa-apa. Cuman saya akan mencontohkan kalau misalnya di sini itu nggak bisa, yaitu pertama kita klik, kita cari Windows Freeware, yaitu ini Defender Freeware. Nah, ini kita ke change notification setting. Nah, di sini itu kita di offin semua aja ya teman-teman, jangan ini di offin aja. Terus kita klik OK. Terus habis udah kita ke command prompt. Nah, di sini kita ping IP address-nya 192.168.2.
208.1. Kita enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Jadi gini contohnya, kalau misalnya di virtual box kalian nggak bisa, jadi kuncinya yaitu kita harus mematikan dulu di Windows Defender Freeware-nya gitu. Tapi kalau sudah, jangan lupa kita on-kan lagi. Kita klik OK. Jadi poin ke-8 yaitu ada internal network 41 dan 42. Nah, di sini ada gambar simulasi internal network yang dimana virtual mesinnya jika menggunakan internal network dia akan berurusan dengan HOS. Jadi internal network digunakan untuk menghubungkan sesama virtual mesin. Maka jika virtual mesinnya menggunakan internal network akan bisa saling berkomunikasi melalui virtual switch. Di internal network part 1 yaitu kita menggunakan Ratna server sama clone Ratna server. Di sini itu kita klik pengaturan, di sini itu kita ganti dulu. Yaitu menggunakan mode internal part 1. Di sini internal maksudnya jaringan internal. Nah, nama internalnya yaitu internal 1. Dan di clone juga sama aja. Kita ganti juga. Nah, di sini udah ganti ya, jadi kita pilih jaringan internal. Nah, di sini jaringan ini internal 1. Nah, dua-duanya kita klik mulai. Ini itu emang bakal kayak gini ya, ada job system network wide online. Itu tuh berarti dia itu gagal, yang mana karena VM kita itu sedang merequest IP address. Nah, network server ini dengan internal 1 tidak ada DHCP server yang nyediain IP address untuk kedua VM ini. Jadi coba kita menggunakan mode bridge. Kita ganti menggunakan mode bridge. Nah, di sini kita menggunakan mode bridge dulu, kita ganti. Jadi internet kita adaptor the bridge. Nah, di sini kita ganti, klik OK. Terus di sini juga kita ganti bridge juga. Nah, di sini kita klik mulai semuanya. Mulai juga. Di clone Ratna server juga sama, kita klik perintahnya yaitu sudo nano space etc space netplan space 00 installer, terus kita config YAML, kita enter, kita masukkan passwordnya dulu. Udah kayak gini tuh kita masukin. Nah, ini masukin perintah lagi, minta IP address-nya yaitu ada sudo netplan apply, itu kita enter. Nah, kalau sudah kayak gini itu kita cek, tapi ceknya ada di video yang network internal part 2. Di internal part 2 yaitu kita menggunakan Ratna server sama clone Ratna server juga. Tapi sebelum itu kita ke pengaturan dulu. Nah, di pengaturan ini kita klik jaringan. Di sini tadinya kan adaptor the bridge, tadi kita ganti dengan jaringan NAT network. Oh, maaf salah, maksudnya kita ganti dengan jaringan internal. Nah, di sini kita klik OK. Nah, terus satunya di clone juga kita ganti juga, yaitu dengan jaringan internal. Ini.
Nah, habis itu kita klik OK. Habis itu kita klik mulai. Nah, di sini kita memasukkan perintah yaitu IP address-nya yaitu ipaddr. Nah, di sini interface-nya yaitu IP address-nya yaitu 192.168.1.11. Nah, sekarang kita ke clone Ratna server. Nah, di sini kita disuruh login juga. Kita enter. Nah, di sini kita juga akan memasukkan perintahnya juga yaitu IP address. Nah, di sini IP address-nya juga terlihat berubah ya. Nah, setelah itu kita akan mengecek apakah sudah terhubung atau tidak. Di sini kita klik ping IP address clone Ratna server yaitu 192.168.1.10. Apakah berhasil atau tidak? Nah, di sini by the from berarti tandanya ini tuh sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek di clone Ratna server yaitu IP address Ratna server itu ping 192.168.1.11. Kita enter. Nah, di sini juga sama ya by the from. Berarti tandanya sudah berhasil. Sekian video dari saya. Jika kurang paham atau apapun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.